Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hari ini ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dalam bersalawat ke atas Nabi. Karena jaminannya sudah jelas. Barang siapa yang senantiasa berselawat ke atas Nabi, insyaallah nanti akan mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada bab selanjutnya yaitu kita belajar mengenai integrasi iman, Islam dan ihsan ya. Nah, ini merupakan bab yang sangat penting yang harus dipahami dan harus dikuasai oleh setiap muslim agar kita kelak menjadi insan kamil ya, insan yang sempurna. Sebagaimana ihsan dan iman ya atau insan kamil mungkin merupakan dua istilah yang asing atau jarang kita dengar ya, oleh kebanyakan kita. Nah, maka pada itu pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai integrasi iman, Islam dan ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu iman? Apa itu Islam dan ihsan? Dalam hadis kedua, dalam hadis hadis arba'in yang kedua ya. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah data yaumin id tala'a alaina rajulun sadidun bayadin syayabin sadidun sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minal ahadin hatta jalasa ila nabi fa asdasa rukbatayhi ila rukbatayhi faqala ya Muhammad. Jadi ada seorang jadi ada orang yang datang ya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada baginda besar Muhammad SAW. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi bertanya, ya Muhammad, apa itu tentang Islam? Ya, jadi ada seorang musafir datang kepada Rasul, kemudian dia menanyakan akhbirni alal Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa antuz zakat wa tasawmur Ramadan wa hajjul baiti. Ya, jadi seorang musafir ini bertanya mengenai tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa Islam itu adalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian untuk iqamis shalah, melaksanakan salat, kemudian zakat, ya. Kemudian saum di bulan Ramadan dan melaksanakan haji. Kemudian musafir ini bertanya lagi, in istata'ta ilaihi sabilan qala sadaqtu. Kata musafir ini malah membenarkan, ya. Kemudian bertanya lagi, qala fa'ajibni, qala fa'ajna lahu yasduhu wa yasuddaqahu. Qala, bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Rasulullah SAW menjawab, qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqtu. Benar, ya, bahwa dia bertanya mengenai Islam, ya, mengenai iman. Kemudian musafir ini bertanya lagi, qala ahbirni anil ihsan. Nah, ini pertanyaan yang sangat dalam, ya, yang kemudian menjadi pelajaran buat kita. Qala an ta'budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takunu tarak fa innahu yaraka. Qala fa akhbir, ya. Jadi bertanya mengenai ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat, tetapi kalau kita tidak bisa, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, ya. Jadi telah menceritakan kepada kami, Busyadat berkata telah menceritakan kepada Ismail, dan seterusnya, ya. Jadi ada seorang musafir, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pada hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam kepadanya bertanya. Jadi musafir itu tadi, ya, seorang malaikat yang menyamar sebagai seorang musafir, ya, yang bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang juga sebagai pelajaran buat kita dan umatnya Rasulullah SAW. Ya, tadi yang bertanya yang pertama adalah apakah iman itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga pertemuan dengannya, Rasul-Rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit, ya. Jibril alaihissalam berkata, apakah Islam itu? Jawab Nabi SAW, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu dirikan salat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jibril alaihissalam berkata, apakah ihsan? Nabi SAW menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jibril alaihissalam bertanya lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang bertanya juga tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tentang tanda-tandanya, yaitu, ya, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang selama gedung-gedung yang tinggi yang tidak diketahui lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca
Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Setelah itu Jibril alaihissalam pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadapkanlah dia ke sini. Tapi para sahabat tidak mendapat satupun. Maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril, datang kepada kita untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikannya sebagai iman. Nah, ini ya. Ini urgensi atau integrasi antara Islam, iman dan ihsan. Bahwa Islam yaitu 5 perkara, iman yang 6 perkara, dan ihsan seakan-akan kita beribadah, mengimani, menjalankan perintah-perintah yang 5 dan 6 itu tadi dalam bentuk seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak yakin karena banyak dosa-dosa kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam melakukan aktivitasnya. Tentang kiamat, ya, kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, dalam penjelasannya lebih rinci lagi bahwa apa itu iman? Dan pertanyaannya, iman itu apa? Iman secara bahasa yaitu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki kepercayaan, ya, dalam pelajaran sebelumnya sudah kita bahas bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan, yaitu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman secara syar'i ialah membenarkan dan mengakui secara sempurna akan dari kebenaran Allah, wujud kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya, uluhiyahnya, serta mengakui atau mengimani nama-nama, sifat-sifat asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah iman. Jadi seseorang itu harus memiliki iman, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Ya. Bagaimana orang-orang yang kemudian hilang keimanannya, maka itulah yang kemudian disebut dengan orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam bentuk yang lain kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang ateis, tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya terhadap Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Lalu apa itu iman? Tadi sudah dijelaskan bahwa iman yang pertama tentu meyakini dengan hati. Jadi untuk menumbuhkan iman itu kita harus meyakini dengan hati. Meyakini adanya Allah, meyakini adanya hari berbangkit, ya, meyakini adanya takdir baik dan takdir buruk, ya, meyakini adanya hari kiamat dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang gaib yang perlu apa? Yang perlu kita yakini. Jadi hal gaib itu ada dua. Ada yang benar-benar gaib, ada yang benar yang gaib bisa dibuktikan. Ya. Kalau yang benar-benar gaib bagaimana? Tidak ada satupun orang yang tahu kapan hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana bentuk surga dan neraka, ya, itu jelas-jelas. Tetapi kalau gaib yang kemudian bisa dibuktikan, misalnya kita tidak pernah ke Turki, ya, belum pernah ke Turki, ya, itu menjadi gaib buat kita karena kita belum tahu, ya. Nah, tapi kalau kita kemudian dan itu bisa dibuktikan kalau kita kemudian datang ke Turki, ya. Nah, saat hari ini kita belum pernah melihat misalnya negara-negara misalnya seperti Maroko, ya kan? Nah, itu hal yang gaib buat kita. Tapi ketika kita sudah melihat, hal gaib itu sudah menjadi nyata. Nah, begitupun dengan surga dan neraka. Ketika kita sudah melihat terjadinya hari berbangkit, maka kita akan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa surga dan neraka itu ada, gitu ya.
Maka sekarang itu banyak orang-orang yang kemudian hidup ya hanya di dunia. Ya, setelah itu mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Yang memiliki keyakinan seperti itu ada. Mengucapkan dengan lisan, yaitu dia mengucapkan dengan lisan, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi keimanan itu memang harus awalnya diucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi yang sudah diucapkan tadi, yang sudah diyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Berdasarkan hadis merupakan tambahan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan, prinsip dasar. Ya. Segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam hal keyakinan, maka orang yang beriman disebut dengan orang yang jujur, yang memiliki prinsip dan juga pandangan dan sikap hidup. Itu adalah mengenai definisi keimanan. Ya, tentu ini sudah kita bahas tadi, ya. Rukun-rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadarnya. Islam, bagaimana Islam? Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia. Islam memiliki arti yang yaitu pasrah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Nah, Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun. Rukun Islam kita sudah tahu, yaitu pertama bersahadat, menyatakan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Salat, ibadah, ya, salat 5 waktu, kemudian zakat, memberikan 2,5% dari uang simpanan, ya, atau harta kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan Ramadan. Haji, pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali dalam seumur hidup. Nah, ini adalah rukun Islam yang harus kita jalankan. Tadi rukun iman, sekarang rukun Islam. Nah, untuk membuka wawasan, sejarah Islam itu bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad bin Abdullah, yaitu pertama kali menerima wahyu yaitu di Gua Hira, ya. Dan Muhammad dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ia dilahirkan di tengah-tengah suku Quraisy atau pada masa itu disebut zaman jahil atau jahiliyah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan suku-suku Padang Pasir ini memang suka berperang dan suka menyembah berhala. Itu yang kemudian disebut dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum mengenal agama, ya, agama dalam hal ini agama Islam, ya, agama samawi. Nah, Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim sebab ayah Abdullah wafat ketika ia masih dalam kandungan pada saat masih 6 tahun. Ibunya Aminah meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan diajarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda Siti Khadijah, menjalani kehidupan secara sederhana
Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada umur 40 tahun. Itu. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada dua fase dakwah Nabi besar Muhammad SAW itu. Ada dakwah secara sirri atau secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua dakwah secara akbar, ya, yaitu menyampaikan secara terbuka, yaitu terang-terangan. Bagaimana dakwah sirri itu? Bermula Rasulullah SAW itu mengajak atau mengajari mendakwahkan kepada keluarga-keluarga terdekat dulu, ya kan? Jadi memang kalau fase dakwah itu sebelum kita menyebar atau menyampaikan dakwah ke orang lain, haruslah kita kondisikan dulu keluarga kita, ya, agar keluarga-keluarga kita menjadi ahli, ya, dan juga mendukung aktivitas dakwah kita. Yang pertama adalah keluarga yang beliau ajarkan. Ya. Nah, selama periode ini 3 tahun pertama dakwah Islam di lingkungan keluarga, yaitu mulanya istrinya bernama Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Pada proses ini kurang lebih 12 orang disebut as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama memeluk Islam, yaitu berjumlah 12 orang. Mereka adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid, ya, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abi Alqam, yang rumahnya sebagai tempat untuk mendakwakan secara sembunyi-sembunyi ini. Tahapan dakwah yang kedua yaitu terang-terangan. Nah, setelah hampir kurang lebih 3 tahun berjalan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi besar Muhammad SAW berdakwah, disuruh oleh Allah SAW berdakwah secara terbuka, ya. Nah, ini fase di mana Rasulullah SAW mendapatkan cobaan yang berat, ya. Dan berdasarkan yang difirmankan dalam surat Asy-Syu'ara 214, berdasarkan ayat tersebut Nabi Muhammad SAW mengajak kaum keluarganya Bani Hashim untuk masuk Islam. Nah, akan tapi tidak menghiraukan, bahkan pamannya Abu Lahab itu kemudian mencemooh Nabi Muhammad SAW, sehingga turunlah surat Al-Lahab itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak kaum Quraisy untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan sekutu baginya, berdasarkan surah yang turun adalah surat Al-Hijr. Nah, ini adalah fase dakwah secara terang-terangan. Nah, ini pertumbuhan demografi, ya, penyebaran agama Islam saat diperkirakan terdapat 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam. Alhamdulillah, hari ini sangat besar, ya, jumlah umat Islam, tapi juga cobaannya sangat berat. Nah, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa meyakini bahwa Islam adalah agama yang lurus, yang senantiasa akan ada sampai akhir zaman, ya. Maka marilah kita senantiasa belajar agama supaya suatu saat kalaupun dalam keadaan genting, kalau keadaan yang mungkin tidak bersahabat lingkungan kita, maka kita senantiasa bisa memegang akidah ini dengan baik. Yang terakhir adalah ihsan. Jadi tadi sudah ada Islam, iman, ya, yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Akhbirni alal Islam, akhbirni alal iman, akhbirni alal ihsan. Tentu ihsan itu adalah artinya baik. Ihsannya artinya baik, ya. Ialah kesempurnaan atau terbaik, ya. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah
seakan-akan melihat. Jadi seakan-akan dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mampu membayangkan ya melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sungguhnya Allah akan selalu melihat apa yang kita lihat ya, apa yang kita perbuat ya. Jadi ada dua konsep, beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak maka yakinlah Allah akan melihat kita. Cukup, ini adalah tingkatan keimanan seorang hamba yang sangat tinggi ya. Ihsan terbagi menjadi dua. Ada ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jadi jika kita tidak bisa mampu beribadah seakan-akan kita melihatnya, maka sesungguhnya Allah dia melihat kita. Nah, ihsan kepada makhluk ciptaan Allah ya, harta, kedudukan, ilmu dan badan ya. Jadi ihsan kepada Allah, makhluk ciptaan Allah ya. Jadi kita harus baik menggunakan harta itu dibelanjakan untuk apa. Kalau kita diberikan kedudukan ya, memerintah ya, misalnya kita sebagai kepala negara atau kepala daerah ya, ketika memutuskan perkara yakinlah bahwa Allah mengawasi kita. Ataukah hanya untuk kepentingan pribadi atau partainya atau individu, atau kepentingan untuk masyarakat banyak. Ilmu yang selama ini kita gunakan untuk apa ya, badan ya. Ketika kita sehat, apakah kita gunakan dengan dalam kebaikan atau tidak ya. Gunakanlah dengan baik seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan hal-hal tersebut, supaya kita masuk terhadap orang-orang yang beriman. Nah, yang selanjutnya adalah senantiasa meyakini bahwa Allah itu mengawasi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita? Dalam Asmaul Husna ada namanya Ar-Raqib, yang mengawasi ya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi, yang pertama Allah langsung mengawasinya sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah mengawasi kamu sekalian. Dalam surat Al-Ahzab juga disebutkan, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah yang maha segala sesuatu. Jadi Allah yang mengawasi kita. Allah langsung yang mengawasi kita. Kemudian Allah mengawasi kita melalui apa? Dua malaikat ya, mencatat baik dan buruk kita. Jadi yang pertama Allah langsung yang mengawasi kita. Kemudian yang mengawasi kita adalah dua malaikat pencatat. Dan yang terakhir Allah mengawasi kita melalui anggota badan. Nanti di akhir di yaumul akhir, tangan, kaki, mulut kita itu akan ngomong sendiri. Jadi kalau kita ngomong kan banyak yang les, banyak yang bohong ya. Misalnya ya, bisa mengelabui orang. Tapi nanti suatu saat ya, di padang mahsyar, pada masa hari perhitungan, mulut kita terkunci, tangan kita lah yang berbicara, yang bersaksi, kaki kita lah yang berbicara. Dulu kakimu untuk menginjak-injak orang, dulu tanganmu untuk menganiaya orang, mulutmu juga untuk menganiaya orang, dan lain sebagainya ya. Maka pergunakanlah ya hati badan kita ini untuk kebaikan, supaya nanti di yaumul akhir Allah Subhanahu wa taala ya, tangan-tangan kita ini melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dengan laporan-laporan yang terbaik insyaallah. Nah, untuk terakhir ada tugas, silakan dikerjakan. Yang pertama, bagaimana agar senantiasa bisa mengaplikasikan iman dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya
dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.